Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dimas Triwijaya dengan NPM 23111. Di video kali ini saya akan mempresentasikan lebih lanjut terkait mengatur tentang ekonomi GIG yang dimana menyeimbangkan fleksibel dan perlindungan pekerja. Jadi penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan yang dimana transformasi digital telah melahirkan ekonomi gig, mengubah pola kerja secara signifikan di Indonesia. Jumlah pekerja gig terus meningkat, terutama setelah pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya, ya dimana ada dilema ekonomi yang terjadi di gig, yang dimana peluang dan tantangan. Peluangnya itu sendiri yang dimana terdapat akses kesempatan kerja baru, lalu ada fleksibilitas waktu, lalu ada pendapat alternatif. Dan untuk tantangan dari dilema ekonomi gig ini, yaitu ada yang pertama ketidakjelasan status kerja, lalu yang kedua ada keterbatasan perlindungan sosial, yang ketiga ada kepastian pengupahan, lalu yang keempat ada pengaturan waktu kerja, dan ada hak bersertifikat untuk tantangan yang terakhir. Untuk selanjutnya, yang dimana presentasi yang akan saya lanjutkan yang berkaitan tentang pendekatan global terhadap regulasi pekerja gig, yang dimana negara-negara lain telah mengembangkan peraturan khusus bagi pekerja gig, berbeda dengan Indonesia yang masih mengandalkan kerangka hukum konvensional. Lalu negara yang pertama itu ada Uni Eropa, yang dimana platformnya itu direktif presumsi hubungan kerja jika ada kontrol platform. Lalu untuk yang di California dan Amerika Serikat itu Assembly Bill 5 atau AB5 dan ABC test, yang dimana mempersempit definisi kontraktor independen. Lalu ada yang di Singapura itu Platform Workers Act, yang dimana menciptakan status hukum tersendiri dengan perlindungan substansial. Lalu selanjutnya itu ada di studi komparatif, yang dimana studi ini mengkaji lebih yang ada di Uni Eropa dan California dan Singapura. Itu yang akan kita bandingkan antara Uni Eropa versus California versus Singapura. Yang pertama dari pendekatan klasifikasi, yang kedua dari presumpsi hubungan kerja, yang kedua dari ABC test, lalu yang kedua ada lalu selanjutnya ada status tersendiri, yang dimana jaminan sosialnya itu yang ada di California itu penuh dan jika karyawannya, lalu yang di California itu terbatas terhadap Prop 22, yang di Singapura itu wajib CPF. Lalu untuk transparansi algoritmanya itu wajib, tidak yang di California tidak diatur dan Singapura tidak diatur. Lalu selanjutnya ada hak bersertifikat, yang dimana di Uni Eropa itu penuh jika karyawan, lalu yang di California terbatas, dan Singapura itu asosiasi atau dan negosiasi, yang dimana setiap yurisdiksi menunjukkan pendekatan berbeda dalam mengatur pekerja gig, mencerminkan konteks sosial, ekonomi, dan politik masing-masing. Lalu selanjutnya itu ada analisis UU Cipta Kerja Indonesia, ketiadaan pengaturan spesifik, yang dimana UU Cipta Kerja UU nomor 6 tahun 2023 yang bertujuan meningkatkan investasi dan perlindungan pekerja, namun terdapat kekosongan regulasi signifikan yang dimana terkait pekerjaan platform digital. Dari analisis yang pertama itu ambiguitas statusnya, yaitu pekerjaan gig
diklasifikasikan sebagai mitra, menghindari kewajiban platform sebagai pemberi kerja. Lalu tidak ada transparansi algoritmanya, yang dimana keputusan penting, alokasi pekerja, tarif, dan penilaian itu dibuat tanpa penjelasan atau mekanisme yang sebanding. Lalu selanjutnya ada ketidakpastian jaminan sosial, yang dimana kekusteran BPJS tidak jelas karena pekerja gig tidak dikategorikan sebagai penerima upah. Lalu yang terakhir ada keterbatasan hak bersertifikat, yang dimana hak bersertifikat pekerja gig menjadi abu-abu karena status pekerja yang tidak jelas. Lalu selanjutnya ada tantangan pengaturan hubungan kerja. Tantangan yang pertama itu klasifikasinya, yang dimana kriteria tradisional tidak memadai untuk karakteristik campuran pekerja gig. Lalu tantangan selanjutnya itu ada perlindungan sosial, yang dimana jaminan sosialnya dirancang untuk pekerja formal, tidak compatible dengan pekerja gig. Tantangan selanjutnya itu ada dari teknologi, yang dimana platform transnasional, asimetri informasi, dan kecepatan inovasi dan regulasinya. Lalu tantangan selanjutnya itu dari ekonomi politiknya, yang dimana ketegangan fleksibilitas versus perlindungan, dan tekanan kompetisi global dan lobby industri. Lalu selanjutnya yang akan saya sampaikan itu mengenai menyeimbangkan fleksibilitas dan perlindungan dari prinsip keseimbangan, di mana regulasi yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip untuk menciptakan keadilan di ekonomi gig. Untuk poin yang pertama itu sendiri ada proporsionalitas, yang dimana perlindungan sesuai tingkat kontrol dan ketergantungan ekonomi. Lalu selanjutnya portable benefits, yaitu manfaat mengikuti pekerja lintas platform. Dan selanjutnya ada transparansi, yang dimana platform harus transparan tentang algoritma dan keputusannya. Lalu yang terakhir ada voice and representasi, yang dimana pekerja memiliki suara dalam kondisi kerja. Baik, yang saya akan jelaskan selanjutnya ini ada terkait model kategori ketiga platform kerja, yang dimana Indonesia dapat mempertimbangkan menciptakan kategori hukum terjadi untuk pekerja platform dengan karakteristik dan perlindungan spesifik, yang dimana definisi dan kriterianya itu sendiri. Yang pertama ada menyediakan layanan melalui platform digital, yang kedua melakukan pekerjaan personal, dan yang selanjutnya ada tunduk pada terms of service platform. Lalu yang terakhir ada menerima remunerasi berbasis pekerjaan. Dan untuk perlindungan yang diberikan untuk pekerja platform itu sendiri, yang pertama ada penghasilan minimum per jam aktif, lalu yang kedua perlindungan dari diskriminasi dan 3K, lalu ada kepesertaan wajib BPJS, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Yang selanjutnya ada transparansi algoritma dan hak banding, dan terakhir ada hak membentuk asosiasi bekerja platform. Lalu yang akan saya jelaskan saat ini mengenai rekomendasi pembaruan regulasinya, yang dimana yang untuk tahapan pertama itu sendiri ada jangka pendek 1-2 tahun, yang regulasinya itu yang harus pembarukan itu ada PP tentang pekerja platform digital, lalu ada pedoman transparansi algoritma, lalu ada pilot program asosiasi pekerja platform. Lalu di tahap selanjutnya itu ada jangka menengah, yang dimana 3-4 tahun, mengenai amandemen UU Ketenagakerjaan bab khusus, lalu ada reformasi sistem jaminan sosial, lalu ada pembentukan badan regulasi khusus. Dan untuk tahap yang terakhir, di mana jangka panjang
5 tahun sampai seterusnya. Itu revisi komprehensif paradigma hukum ketenaga kerjaan, lalu ada harmonisasi regulasi ASEAN, lalu ada investasi dalam future of work, pelatihan atau literasi semacamnya. Lalu untuk kesimpulan daripada penjelasan saya pada video hari ini, yang dimana kesimpulannya menuju kerangka hukum yang adil dan adaptif. Ekonomi gig menghadirkan dilema dalam hukum ketenagakerjaan modern. Pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan fleksibilitas perlindungan pekerja. Lalu dengan pendekatan bertahap berbasis data dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Indonesia, berpeluang membangun kerangka hukum ketenagakerjaan digital yang adil, adaptif, dan berkelanjutan. Berikut penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.